Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang cara menentukan suatu bayangan grafik fungsi kuadrat yang dikenai translasi tertentu. Nah, gimana cara menentukan persamaan bayangannya? Untuk itu simak videonya sampai selesai. Oke. Nah, sekarang kita langsung aja melihat soalnya ya. Di sini ada persamaan grafik fungsi kuadrat, ada y sama dengan x kuadrat dikurangi 4x plus 5 ya. Kemudian ditranslasi minus 47. Nah, tentukan bayangan atau persamaan bayangan dari kurva itu. Nah, sekarang coba kita tentukan bayangannya ya. Gini, langkah pertama ingat mencari titik bayangan. Itu kan kita misalkan dulu ya. X, y itu terletak pada persamaan y sama dengan x kuadrat gitu ya, dikurangi 4x plus 5 gitu ya. Ini misalkan xy itu terletak pada kurva ini. Nah, sekarang kita cari bayangannya titik xy ini yang dikenai translasi minus 47. Nah, ingat kalau kita mencari mencari bayangannya, gini kan, x aksen y aksen gitu ya. Misalkan bayangannya itu kan dirumuskan dengan persamaan titik mula-mula, berarti kan xy kan mula-mula xy ya. Kemudian ditambah berapa? Translasinya itu minus 47. Oke, paham? Nah, berarti kalau kita sederhanakan, x aksen y aksen itu sama dengan x dikurangi 4, ini kan. Kemudian ini y ditambah 7. Gitu ya. Nah, jadi kita punya apa? Kita punya x aksen itu kan sama dengan x dikurangi 4, sementara y aksen itu sama dengan y ditambah 7. Oke ya, paham sampai sini ya. Nah, sekarang kita akan menentukan persamaan bayangannya. Nah, caranya gini. Kalau kita akan menentukan persamaan bayangannya, caranya dibalik dulu. Ini kan dalam x aksen dalam x atau y aksen dalam y gitu ya. Sekarang kita balik, ini menjadi x dalam x aksen. Berarti kalau kita balik di sini misalkan x itu sama dengan apa? X sama dengan x aksen, oke, ditambah 4. Gitu ya. Kalau di sini y sama dengan apa? Y sama dengan apa? Y itu kalau kita balik itu y sama dengan y aksen, gini kan, dikurangi 7. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Nah, nanti kita gunakan ini x sama dengan x aksen ditambah 4 dan y sama dengan y aksen dikurangi 7 untuk mencari persamaan bayangan. Oke ya. Nah, sekarang kita cari persamaan bayangannya. Kita tadi punya ini ya. Y sama dengan ini ya, y sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 5 gitu ya. Berarti y nya nanti kita ganti ini, y aksen dikurangi 7. Kita ganti ya, y aksen dikurangi 7 sama dengan, nah x nya ini kita ganti dengan x aksen ditambah 4 ya. Ini kita kuadratkan dikurangi 4, ini x aksen plus 4 ya, kemudian ini plus 5 gitu ya. Nah, sekarang ini y aksen dikurangi 7 sama dengan, nah kalau ini kita jabarkan itu kan menjadi x aksen kuadrat ya, ditambah berapa? 2 kali 4 kali aksen, 8x aksen, gini kan. Kemudian ini ditambah 4 kuadrat berarti 16 ya, kita tulis 16. Kemudian di sini minus 4x aksen, berarti kita kurang aja minus 4x aksen, gini kan. Minus 4 dikali 4 itu kan minus 16, ini gini tetap plus 5. Oke, sekarang menjadi y aksen dikurangi 7 itu sama dengan x aksen kuadrat, gitu kan. Hati-hati di sini ada 8x, di sini minus 4x. Kalau kita sederhanakan itu berapa? Plus 8 dikurangi 4 berarti plus 4x aksen, gitu ya. Nah, kemudian ini 16, ini dikurangi 16. Ini kan bisa kita coret ya, atau ini kita jumlahkan kan hasilnya 0 ya. Kita coret aja sehingga ini tinggal plus 5. Gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, sekarang kalau kita balik, ini y aksen sama dengan apa? X aksen kuadrat ditambah 4x aksen ditambah 5. Nah, karena ini 7 minus 7 pindah ke kanan menjadi plus 7 ya. Atau y aksen sama dengan x aksen kuadrat, oke, ditambah 4x aksen
ditambah 12. Oke ya. Nah, berarti kalau kita mencari persamaan bayangannya, ini tinggal yang aksen ini ya, tanda aksen ini kita hilangkan aja ya. Jadi bayangannya itu sama dengan Y ya. Y sama dengan ini menjadi X kuadrat ditambah 4X. Oke. Terus plus 12. Nah, ini jadi kesimpulannya bayangan dari Y sama dengan X aksen dikurangi 4X plus 5. Kalau ditranslasi minus 47, itu bayangannya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 12. Oke ya, begitu sudah paham ya? Ya, demikianlah tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.